Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah. Nusalli wa nusallimu ala rasulillah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 9 yang Bapak muliakan dan Bapak banggakan. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran secara online atau PJJ khususnya untuk pelajaran bahasa Arab. Untuk materi pada pertemuan kali ini, silakan kalian buka LKS Lembar Kerja Siswa Bahasa Arab kelas 9 halaman 22. Hari ini kita akan menerjemahkan sama dengan materi minggu kemarin, yaitu menerjemahkan yang ada di LKS. Kalau sekarang ada di halaman 22. Silakan kalian buka LKS-nya, persiapkan LKS-nya. Bapak akan terjemahkan secara lisan dan silakan kalian tulis terjemahan tersebut. Dan seperti biasa, terjemahan yang akan Bapak bacakan pada materi kali ini harus kalian tulis di LKS yang mempunyai LKS, atau kalau tidak cukup di LKS, silakan kalian tulis ulang di buku tulis kalian. Jadi yang punya LKS, terjemahannya bisa kalian tulis di LKS, tapi kalau tidak cukup, silakan kalian tulis di buku tulis. Sedangkan yang tidak punya LKS, kalian tulis di buku tulis bahasa Arabnya dan juga terjemahannya. Kami doakan atau Bapak doakan mudah-mudahan kalian bisa mempunyai LKS-nya, karena pada semester ini sudah masuk ke bulan ketiga pembelajaran jarak jauh, bulan September. Jadi masuk ke akhir semester 1, ada kurang lebih 3 bulan lagi ke depan untuk belajar. Kita doakan mudah-mudahan pembelajaran online itu cepat berlalu dan kita bisa belajar secara biasa, secara tatap muka di sekolah. Baik anakku sekalian, mempersingkat waktu, Bapak akan lanjutkan pada LKS halaman 22. Di sana ada judulnya Tarikhu Maulidir Rasul. Tarikhu Maulidir Rasul. Tarikhu artinya sejarah, maulidi kelahiran, Ar-Rasuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi judulnya pada pertemuan kali ini adalah sejarah lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bagian kali ini ada 3 paragraf. Paragraf yang pertamanya silakan kalian bisa lihat di slide kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa Rasulun Muhammad ibn Abdullah wa huwa khatamul anbiya'i wal mursalin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa, dia, yang dimaksud dengan dia di sini adalah kepada Nabi Muhammad. Dia Rasulullah Muhammad ibn Abdullah, yaitu Rasulullah yang bernama Muhammad, putranya Abdullah. Jadi yang dimaksud dengan Rasulullah atau utusan Allah, dia adalah Rasulullah yang bernama Muhammad, putra Abdullah. Wa huwa khatamul anbiya'i wal mursalin. Dia adalah akhir para nabi dan para rasul. Jadi maksudnya, mungkin kalian juga semuanya sudah tahu, Nabi kita Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir, nabi yang paling akhir, dan tidak ada nabi Muhammad dan tidak ada nabi selain Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi, baik nabi maupun rasul.
Bapak juga tambahkan sedikit, perbedaan antara Nabi dengan Rasul adalah, kemarin dulu sudah dijelaskan, sebetulnya hanya sebatas mengingatkan kembali, Nabi apabila mendapatkan wahyu itu hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul atau Mursalin apabila mendapatkan wahyu dari Allah melalui perantaranya malaikat Jibril, maka wahyu tersebut harus disampaikan kepada umatnya. Jadi kalau Nabi hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan untuk Mursalin atau Rasul mendapatkan wahyu untuk umatnya, wajib disebarkan kepada umatnya. Allazi arsalahu Allah Ta'ala linasril khairi wal huda bainal alamin. Allazi arsalahu Allah Ta'ala, Allah telah mengutus Nabi Muhammad. Allazi arsalahu, itu artinya mengutus. Allah telah mengutus Nabi Muhammad linasril khairi. Linasri itu artinya untuk menyebarkan al khairi, kebaikan, wal huda, dan petunjuk, bainal alamina, di alam semesta. Jadi tugasnya Nabi Muhammad diutus ke muka bumi adalah linasril khairi, untuk menyebarkan kebaikan. Khair itu artinya kebaikan, kebajikan, wal huda, dan petunjuk, bainal alamina, di seluruh alam. Itu tugasnya Rasulullah SAW. Lanjut, waqad anzalallahu ta'ala alaihi al-Qur'an al-Karim liyakuna musaddiqan lirisalatihil azimah. Waqad anzalallahu ta'ala alaihi al-Qur'an al-Karim, waqad, dan sesungguhnya, anzalallahu ta'ala, Allah telah menurunkan. Anzal itu artinya menurunkan, Allahu, Allah. Jadi Allah telah menurunkan alaihi al-Qur'an al-Karim, kepada Nabi Muhammad, Al-Qur'an al-Karim, yaitu Al-Qur'anul Karim. Alaihi, kepada Nabi Muhammad atau kepada Rasulullah SAW. Kita ulang, dan sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu menurunkan Al-Quran. Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, boleh. Dan sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada Nabi Muhammad, menurunkan Al-Quran. Atau Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Silakan kalian pilih mana kalimat yang menurut kalian cocok untuk menerjemahkannya. Asal jangan keluar dari pemahaman yang ada. Liyakuna musaddiqan lirisalatihil azimah. Liyakuna, supaya ada si Quran, musaddiqan lirisalatil azimah, untuk membenarkan lirisalatihil azimah, risalahnya Rasul yang agung. Jadi tugas Quran itu adalah musaddiqan lirisalatihil azimah, untuk membenarkan risalah. Risalah itu adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah yang agung. Karena Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, yang tugasnya Al-Quran adalah musaddiqan. Musaddiqan itu artinya untuk membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran itu kan banyak sekali, ada 30 juz, ada 114 surat, dan 6.666 ayat. Wahamilan lil irsyadatil lati tahtajuhal insaniyatu
hatta tasiru aksara qudrati ala tahqiqati ghayatillahi ta'ala fi khalqi. Ini penjelasannya atau terjemahannya agak lumayan panjang. Wahamilan dan membawa. Al-Quran juga selain musaddiqan juga hamilan membawa lil isyadati untuk petunjuk, membawa petunjuk allati tahtajuhal insaniyatu yang dibutuhkan oleh manusia. Wahamilan lil irsyadati allati tahtajuhal insaniyah artinya Al-Quran juga membawa petunjuk di dalamnya. Maksudnya di dalam Al-Quran itu ada petunjuk yang dibutuhkan oleh manusia. Karena petunjuk itu ia akan memberikan jalan mana yang benar. Manusia apabila salah, jalannya kesasar, maka harus ada petunjuk. Petunjuk kehidupan manusia di alam dunia adalah Al-Quran. Makanya lil irsyadati untuk memberikan petunjuk yang dibutuhkan oleh umat manusia. Hatta tasiru aksaru qudratin ala tahqiqati ghayatillahi ta'ala fi khalqihi. Ini terjemahannya adalah sehingga mampu mewujudkan, hatta tasiru sehingga mampu menjadikan atau mewujudkan aksaru qudrati ala tahqiqati ghayatillah, aksaru banyak qudrati kekuasaan ala tahqiqati ghayatillah, hakikatnya kekuasaan Allah bihalqihi pada makhluknya. Artinya Al-Quran itu sebagai musaddiqon yang pertama dan yang kedua juga sebagai hamilan supaya kebanyakan manusia dapat menjadikan Al-Quran sebagai patokan hidup, pandangan hidup, petunjuk hidup di dalam kehidupannya di alam dunia. Artinya maksudnya seperti begitu. Masuk ke slide yang kedua, ini ada di halaman 22, masih di halaman 22. Wulida Rasulul A'zam sallallahu alaihi wasallam bisani wal isrina min syahri Abril min ami 571 minal milad. Ini kalimatnya panjang tetapi terjemahnya sebenarnya sedikit. Wulida dilahirkan Ar-Rasulul A'zam sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisani wal isrina. Sani itu artinya 2. Wal isrina 20. Jadi 22 min syahri April, tapi dari bulan April. Ya. Rasulullah itu dilahirkan pada tanggal 22 bulan April min ami 571 minal milad. Nah, ini khamsin artinya 5, mi'ati 100 jadi 500, wawahidi wasab'ina, wawahidi 1, sab'ina 70. Jadi 571 Masehi. Kelahiran Rasulullah kalau seandainya kita lihat di kalendernya Masehi, maka beliau lahir pada tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Waqad sodafa miladuhu syarifu yaumul isnain. Waqad dan sesungguhnya sodafa ditemui miladuhu syarif kelahirannya Rasulullah yang mulia. Asyarif artinya Rasul yang mulia. Yaumul isnain pada hari Senin. Min syahri Rabiul Awal min amil fil. Pada bulan Rabiul Awal di tahun Al-Fil. Al-Fil itu artinya tahun gajah. Jadi Bapak ulang lagi, apabila dilihat dari Masehi, maka Rasulullah lahir pada tanggal 22 bulan April tahun 571 Masehi.
Dan itu bersamaan juga berbetulan dengan hari Senin pada bulan Rabiul Awal, dan tahunnya adalah biasa disebut, yang lebih masyhur adalah Al-Fil, tahun Fil. Bahkan diceritakan Al-Fil itu menjadi salah satu surat atau yang dikisahkan di dalam surat Al-Fil di dalam Al-Quran. Wa huwa al-'amul ladzi ghaza bihi Abrahatul Ashram wa jayshuhu Makkatal Mukarramah li hadamil Ka'batil Musyarrafah. Kenapa dimaksud dengan Al-Fil atau tahun gajah? Wa huwa al-'amul ladzi, karena pada tahun itu, al-'am itu artinya tahun, ghaza berperang, Abrahatul Ashram, namanya Panglima Abrahah al-Ashram, wa jaishuhu, dan prajuritnya atau pasukannya, Makkatal Mukarramah, datang ke Mekah Mukarramah, lihadamil Ka'batil Musyarrafah, untuk menghancurkan Ka'bah yang dimuliakan. Saya yakin kalian anak-anak kelas 9 sudah tahu sejarah dan dongengnya kenapa disebut dengan tahun gajah. Karena pada waktu itu Mekah, yang di dalam Mekah itu ada Ka'bah, saking ramainya sehingga ada pasukan yang dipimpin oleh Abrahah al-Ashram. Dia berangkat ke Mekah dengan membawa pasukan, dengan membawa prajuritnya untuk menghancurkan Ka'bah. Lihadamil Ka'batil Musyarrafah, untuk menghancurkan Ka'bah. Wa qad khaladal Qur'anul Karim, wa qad khaladal Qur'anul Karim, dan sesungguhnya khalada, telah mengabadikan, Al-Quranul Karim, Quran, di dalam Quran maksudnya, hazihil hadisata, kejadian ini. Yang dimaksud dengan kejadian ini adalah kejadiannya Abrahah al-Ashram dengan pasukannya datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Kejadian ini fi suratil Filil Azimah, di dalam surat yang disebut dengan surat Al-Fil Al-Azimah, yang Maha Agung. Di sana diawali dengan kalimat alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, itu kalau seandainya kita bedah dongengnya kaitan dengan Al-Fil, agak lumayan banyak, dan untuk gambarannya hanya sebatas itu saja dulu. Insya Allah nanti kita jelaskan. Masuk ke slide yang terakhir atau halaman 23. Nasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi usrati jiddan bil jaziratil Arabiyyah. Nasya'a artinya ketemu nasabnya. Nasya'a ketemu nasabnya Rasulullah bi usrati jiddan, pada keluarga kakeknya, fil jaziratil Arabiyyah, di Jazirah Arab. Yang dimaksud dengan jazirah itu adalah kawasan. Kita biasa mendengar kalimat jazirah itu, disangkanya kalimat jazirah itu adalah jazirah nama tempat. Sebetulnya jazirah itu adalah kawasan Arab. Bisa negara Arab Saudi, bisa Irak, bisa Iran, itu disebut dengan jazirah. Tapi kita lebih familiar ketika menyebutkan kalimat jazirah Arab, konotasinya adalah dengan negara atau dengan negeri Arab Saudi. Kalau tadi kita sudah menjelaskan, sudah menerjemahkan kejadian ketika Rasulullah dilahirkan, ada pasukan Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah, maka sekarang pada bagian yang ketiga yang ada di halaman 23, ini menjelaskan tentang nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Rasulullah SAW ketemu dengan nasabnya itu pada keluarga kakeknya, yaitu beliau kelahiran turunan dari Arab atau Jazirah Arab. Bahwa min Bani Hashim Ashrafil Arab. Kakeknya itu adalah dari keturunan bahwa maka Rasulullah min Bani Hashim Ashrafil Arab. Ini adalah keturunan dari Bani Hashim Ashrafil Arab. Ashraf itu artinya yang paling mulia, Al-Arab dari negara Mekah, dari negara Arab. Jadi kakeknya ini turunan Rasulullah namanya Bani Hashim, dan di mana disebutkan juga keluarga Bani Hashim ini merupakan keturunan yang dimuliakan. Bukan keturunan yang sembarangan Rasulullah. Karena Rasulullah keturunan dari Bani Hashim, dan Bani Hashim adalah Ashrafil Arab. Haitsu ya'udu fi nisbati ila Ismail, sekira-kiranya ya'udu kembali fi nisbati ila Ismail bin Ibrahim, kepada nasabnya Nabi Ismail. Jadi Rasulullah ini merupakan keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim, Nabi Ismail putranya Ibrahim. Jadduhu li abihi huwa Abdul Muttalib Sayyidu Quraisy. Jadduhu kakeknya Rasulullah, li abihi dari bapaknya, huwa Abdul Muttalib, namanya adalah Abdul Muttalib Sayyidu Quraisy. Nah, ini Abdul Muttalib ini adalah pemimpin Quraisy yang sangat disegani di kalangan orang Quraisy. Ini Abdul Muttalib adalah kakeknya Rasulullah dari jihad bapaknya. Wa abuhu, dan bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Muttalib ini bapaknya sudah kalian tahu, namanya Said Abdullah bin Abdul Muttalib. Kalau Abdul Muttalib adalah kakeknya. Allazi fadahu bimi'atin minal ibili. Allazi fadahu, kakeknya ini jadi menebus. Fadahu itu artinya menebus, bimi'atin minal ibili, 100 unta. Ya, 100 unta. Menebus apa? Menebus bukan menebus sebetulnya. Fadahu itu bersukacitanya Abdul Muttalib karena kelahirannya Rasulullah SAW, sehingga dia menghadiahkan 100 unta. Amma ummuhu, sedangkan ibunya As-Sayyidatu Aminah binti Wahab, namanya Siti Aminah binti Wahab. Wa huwa allati kanat ta'tabiru arba'una syai Quraisy makanatan. Jadi kalau dilihat dari nasab ibunya, allati kanat ta'tabiru arba'una syai Quraisy makanatan. Ini langsung kita terjemahkan, karena kalau seandainya diterjemahkan satu kalimat tidak akan menyusun dengan benar. So akan main acak-acakan. Jadi bapakan langsung allati kanat ta'tabiru arba'una syai Quraisy makanatan, yang keadaan Siti Aminah itu merupakan nasab atau keturunan Quraisy yang paling tinggi. Arfa itu yang paling tinggi atau yang paling mulia. Kalau dari bapaknya Abdul Muttalib merupakan Sayyidu Quraisy, maka dari ibunya juga Wahab, keluarga Wahab, karena ibunya itu putra Wahab, termasuk juga keluarga terpandang di suku Quraisy. Wabuha wa Wahab bin Abdi Manaf, dan bapaknya Siti Aminah namanya Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab, dan ini merupakan Sayyidu Bani Zuhrah, penghulunya atau pimpinannya dari Bani Zuhrah. Kita ulang lagi yang ada di halaman 3. Ketemunya nasab Rasulullah itu di kakeknya, karena kakeknya ini merupakan
orang yang berpengaruh di kawasan Jazirah Arab. Kakeknya Rasulullah adalah Bani Hashim. Kemudian dinisbahkan juga dari keluarga Bani Hashim ini merupakan turunannya Nabi Ismail alaihissalam, putranya Nabi Ibrahim. Dan disebutkan juga Abdul Muttalib merupakan Sayyidu Quraisy. Ini adalah kasepuhannya orang Quraisy atau orang terpandang di suku Quraisy. Sedangkan bapaknya saking bersuka cita sehingga dia menebus 100 unta. Kemudian ibunya yang bernama Siti Aminah, putri Wahab, ini adalah keturunan yang dimuliakan di suku Quraisy. Dan bapaknya Siti Aminah namanya Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab, itu merupakan penghulunya atau pimpinannya Bani Zuhrah. Kalau dari nasab bapaknya Bani Hashim, maka dari nasab ibunya adalah Bani Zuhrah. Perhatikan dengan seksama penjelasan terakhirnya tadi. Jadi tugas kalian untuk kelas 9, untuk materi pada minggu ini Bapak tidak akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan di e-learning. Perhatikan, pada materi kali ini Bapak tidak akan memberikan tugas yang harus kalian kirim atau yang harus kalian kerjakan di e-learning. Baik di e-learning KI 3 pengetahuan maupun di e-learning KI 4. Dan sebagai gantinya, kalian sebetulnya sudah mendapatkan penjelasan di awal bahwa materi kali ini kalian tulis terjemahannya di LKS kalau memang cukup untuk menerjemahkan di LKS. Atau kalau seandainya tidak cukup, silakan kalian tulis di buku tulis. Dan bagi yang tidak punya LKS, silakan kalian tulis ulang bahasa Arabnya dan terjemahannya. Dan seperti biasa, pada akhir semester, tugas-tugas dari awal harus kalian kumpulkan. Tugas-tugas yang harus kalian kumpulkan adalah tugas yang sudah Bapak berikan bagian-bagiannya. Karena tugas ini ada yang tugas harus dikumpulkan nanti pada akhir semester atau tugas yang kalian kirim di e-learning. Kalau tugas yang kalian kirim di e-learning, maka itu ada jeda waktunya. Seperti KI 3 pengetahuan sudah ada 2 tugas, kemudian KI 4 keterampilan baru ada 1, dan CBT. Bapak ingatkan lagi, tugas yang sudah dinilai sudah ada 4 tugas, yaitu KI 3 pengetahuan ada 2 tugas, KI 4 keterampilan 1 tugas, dan CBT. CBT ini adalah ulangan. Dan Bapak himbau kepada kalian, bagi yang belum mengirimkan tugas-tugas itu, silahkan kalian kirimkan sebelum waktunya habis. Dan apabila ada apa-apa, bisa kalian tanyakan langsung ke Bapak melalui WA. Insya Allah Bapak akan bantu semuanya. Demi kelancaran dan demi memberikan nilai untuk kalian anak-anak kelas 9. Dan jangan lupa yang terakhir, selalu absen di mata pelajaran bahasa Arab pada waktunya. Jadi kalian harus absen pada mata pelajaran di setiap hari sesuai dengan mata pelajarannya. Setiap hari itu mata pelajaran kalian hanya ada 2 atau 3 maksimalnya. Nah itu kalian absen di situ aja. Sesuai dengan mata pelajaran yang hari itu diajarkan. Tidak perlu semua mata pelajaran kalian klik absen yang perlu. Kalian perhatikan mata pelajaran apa hari ini, silakan absen. Absennya di mana? Di e-learning. Karena itu akan mempengaruhi penilaian kalian oleh guru mata pelajaran masing-masing. Itu saja yang Bapak bisa berikan kepada kalian. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Syukron kasiron ala khairika uzma sopa wada'ma kadar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.